warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat PTA, kembali lagi bersama saya Fira Devi Arianti di Bincang-Bincang Pentagon, dan sudah hadir bersama saya di studio Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Chamim, Magister Hukum. Di sini kita akan berbincang mengenai sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, kebetulan juga Bapak Chamim ini salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang baru bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo selama kurang lebih 2 bulan ya Pak ya? Ya, sekitar. Ya, saya ucapkan selamat datang Pak di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Terima kasih sudah hadir bersama saya di Bincang-Bincang Pentagon. Nah, mungkin ada banyak yang belum tahu Pak, Sobat PTA ini, Ya. bahwa pengadilan agama itu selain menangani perkara tentang hukum keluarga, juga menangani perkara tentang sengketa ekonomi syariah ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin Bapak Chamim bisa bantu jelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah itu? Ya, terima kasih. Sengketa ekonomi syariah itu suatu pertentangan antara satu atau lebih pelaku ekonomi, di mana kegiatan ekonomi itu berdasar prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi. Itu dari pengertian sengketa ekonomi syariah. Ya. Oh, begitu ya Pak. Nah, ada tidak Pak hukum atau dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang sengketa ekonomi syariah Pak? Maksudnya dari kewenangan gitu ya? Ya. Ya. Sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 2006. Pengadilan agama itu bertugas memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dikatakan penyelesaian sengketa itu tidak dibatasi perbankan syariah, tetapi juga bidang ekonomi syariah lainnya. Penjelasan pasal itu juga pada huruf I dikatakan yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang berprinsip syariah. Kemudian pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, di sana dikatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Berikut tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 093 garing PU garing datar 10 garing 2012 tanggal 29 Agustus 2013 menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena putusan Mahkamah Konstitusi ini menghilangkan choice of forum tentang penyelesaian sengketa secara litigasi. Nah, itu dasar hukumnya. Oh, begitu ya Pak. Nah, kalau untuk ruang lingkupnya sendiri dari sengketa ekonomi syariah itu apa saja ya Pak ya? Kalau melihat dari penjelasan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 2006 tentang perubahan Undang-Undang 7 tahun 1999 tentang pengadilan agama, ruang lingkup ekonomi syariah itu ada 11, meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dia 11 ruang lingkupnya itu. Oh, banyak juga ya Pak Ya. ya. Nah, penyebab dari terjadinya sengketa ini juga kebanyakan dari mana sih Pak biasanya? Secara umum, penyebab sengketa itu karena bukan prestasi. Yang kedua, perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, karena force majeure. Bukan prestasi ini diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Bukan prestasi itu bahasa Belanda, itu artinya itu prestasi buruk.
Artinya suatu keadaan karena kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi isi perjanjian, ya, yang menimbulkan apa namanya, ya, intinya tidak dapat memenuhi prestasi. Nah, kemudian apa macam-macam prestasi itu? Ada 4. Pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya ketika punya hutang itu nggak bisa membayar sama sekali. Yang kedua, melaksanakan prestasi tapi terlambat, lewat waktu. Yang ketiga, melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai yang diperjanjikan. Misalnya punya kewajiban bayar 500 juta tapi separuhnya misalnya. Yang keempat, melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian dari adanya prestasi ini, si kreditor atau bank itu kan punya hak. Haknya apa? Menuntut memenuhi prestasi untuk debitur ini. Kedua, bisa juga memutus perikatan atau membuatkan perikatan. Yang ketiga, menuntut kerugian. Nah, itu prestasi. Kemudian penyebab sengketa yang kedua, PMH, perbuatan melawan hukum. Ini diatur dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Unsurnya adalah pertama, adanya perbuatan melawan hukum, yang kedua adanya kesalahan, yang ketiga adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, yang keempat adanya kerugian. Penyebab sengketa yang ketiga, force majeure. Force majeure itu keadaan memaksa, bisa juga karena bencana alam, bisa juga karena kayak kemarin wabah COVID-19. Itu apa namanya, penyebab sengketanya ekonomi syariah itu. Macam-macam ya. Yeah. Nah, ada nggak sih Pak perbedaan dalam menyelesaikan perkara tentang sengketa ekonomi syariah dengan perkara-perkara lainnya yang ditangani oleh pengadilan agama? Ya, ada. Kalau selain ekonomi syariah kan kita udah melihat ya. Kalau ekonomi syariah itu bisa juga secara litigasi, bisa non litigasi diantaranya. Ini mungkin terkait dengan gugatan sederhana. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak tentang bagaimana proses penyelesaian perkara yang tentang sengketa ekonomi syariah ini? Contohnya tadi gugatan sederhana. Oh, sederhana. Ya, gugatan sederhana itu diatur dalam Perman nomor 2 2015, kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 4 2019. Ada syarat tertentu harus dipenuhi tentang gugatan sederhana. Syaratnya pertama, perawan prestasi atau perbuatan melawan hukum itu nilai gugatan materialnya maksimal 500 juta. Yang sebelumnya diatur 200 juta. Ditingkatkan sekarang menjadi 500 juta. Kemudian penggugat tergugat itu hanya 1 orang, kecuali ada pihak yang punya kepentingan. Terus penggugat harus jelas alamatnya. Penggugat tergugat harus satu wilayah pengadilan yang sama dengan tergugat. Apabila penggugat tidak satu wilayah dengan tergugat, maka penggugat harus menunjuk kuasa hukum yang beralamat sama dengan wilayah hukumnya tergugat. Itu syaratnya gugatan sederhana. Terus bagaimana cara pengajuan gugatan sederhana? Ini bisa juga bagaimana umumnya, bisa lisan, bisa tertulis. Kalau tertulis bisa diajukan ke pendaftaran Majelis 1 atau secara e-court. Terus ketika ada ke pengadilan bisa juga mengisi belangko yang disediakan. Isinya apa? Identitas penggugat tergugat. Apa itu cerita singkat atau penjelasan singkat tentang duduk perkaranya, berikut petitumnya. Berikut juga dilampiri dengan bukti yang sudah dilegalisir dan nezegelen, ya. Itu harus ada, nggak ada itu nggak bisa. Terus bagaimana cara pemeriksaan kelengkapan berkas itu nanti akan diperiksa oleh panitera. Kalau panitera memeriksa ternyata kurang lengkap, akan dikembalikan. Ya, kalau sudah lengkap, akan diteruskan ke ketua pengadilan
nanti ketua akan menaksir panjarnya berapa, kemudian bukan membayar biaya. Setelah itu ketua akan menunjuk hakim tunggal, panitera pun akan menunjuk panitera pengganti untuk menangani perkara itu. Jadi durasi antara pendaftaran sampai penunjukan hakim tunggal itu maksimal 2 hari harus ditunjuk. Bagaimana prosesnya setelah hakim ditunjuk, hakim tunggal tadi itu, hakim tunggal akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apa yang diperiksa? Nanti hakim akan memeriksa syarat gugatan sederhana, kemudian menilai sederhana tidaknya pembuktian. Berikut, jika menurut hakim tunggal itu menilai gugatan itu tidak termasuk gugatan sederhana, maka akan menentukan sikap, yaitu membuat penetapan. Isinya menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana. Yang kedua, memerintahkan gugatan dicoret dari daftar perkara. Yang ketiga, memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara. Terhadap penetapan ini tidak ada upaya hukum, ya. Bilanya ya mengajukan, melengkapi dan sebagainya. Terus apabila ternyata ini memenuhi gugatan sederhana, maka diproses. Berapa lama? Maksimal 25 hari sejak sidang pertama harus sudah diputus, nggak boleh lebih dari itu. Terus ini kan yang meriksa hakim tunggal, penggugat terkait harus hadir, boleh sendiri, boleh didampingi kuasa. Kalau hadir, tugas hakim tunggal adalah memberikan penjelasan tentang acara gugatan sederhana, berikut mendamaikan, terus menuntun para pihak dalam pembuktian, berikut menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak jika nanti diputus. Ketika upaya perdamaian ini kan punya kewajiban mendamaikan para pihak. Upaya damai ini berbeda dengan perdamaian sebagaimana perkara biasa sesuai ketentuan Perma 1 2016. Dari waktu kan bisa 14 hari, bisa bertambah dan seterusnya. Ini enggak ada batasan waktu karena tadi 25 hari harus selesai, harus diputus. Nah, jika terjadi perdamaian, maka hakim tunggal tadi membuat akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap akta perdamaian ini tidak ada upaya hukum lagi. Kemudian seandainya damai di luar pengadilan dan tidak dilaporkan, maka hakim tunggal tidak terikat dengan hasil perdamaian tadi itu. Nah, seandainya perdamaian tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Ya. Kemudian dari gugatan ini tergugat punya hak untuk menyampaikan jawaban. Dalam jawaban ini tidak boleh diajukan tuntutan provisi, rekonvensi, intervensi, dan eksepsi, nggak boleh. Tidak ada replik, tidak ada duplik, tidak ada kesimpulan. Jadi ketika ada gugatan langsung jawaban, pembuktian, putusan, selesai. Ya, itu pokoknya saya putus itu 25 hari kalender. Ya, itu tentang pemeriksaan dari hakim tunggal. Ya, tentang putusan dilihat dari kehadirannya itu kan bisa dikelompokkan 3 kelompok ya, bisa putusan gugur, bisa first take, bisa kontradiktur. Gugur itu artinya penggugat tidak pernah hadir. First take artinya penggugat tidak pernah hadir. Kontradiktur dua-duanya pernah hadir tapi kadang juga ada yang tidak hadir. Kemudian ya, kontradiktur ini kalau memang ada yang tidak hadir, pengadilan harus menyampaikan isi putusan itu maksimal 2 hari. Harus segera disampaikan. Upaya apa? Upaya hukumnya bagi yang gugur nggak ada, ya gugatan baru. Kalau first take upayanya verzet, masanya maksimal 7 hari. Beda dengan perkara biasa itu 14 hari. Kemudian terhadap upaya verzet ini bisa, kalau nggak terima boleh mengajukan keberatan. Keberatan itu keberatan terhadap putusan itu. Nanti ya dalam waktu ditentukan disampaikan pada ketua pengadilan, kemudian membuat akta pernyataan
keberatan di hadapan panitera, disertai alasan-alasannya, kemudian pernyataan keberatan tadi disampaikan maksimal 7 hari sejak putusan disebabkan atau diberitahukan. Nah, nanti keberatan yang diajukan tadi apabila melampaui 7 hari, maka ketua pengadilan hakim yang menangani itu menyatakan ketua pengadilan itu menyatakan perkara tidak terima dengan berdasar surat keterangan panitera yang menyatakan keberatan ini diajukan lebih dari masa 7 hari. Prosesnya bagaimana mengajukan keberatan itu? Ya. Panitera memeriksa kelengkapan berkas keberatan yang disertai memori keberatan. Kemudian keberatan dan memori keberatan itu disampaikan pada pihak lawan dalam waktu maksimal 3 hari sejak diterima di pengadilan. Kemudian kontra memori keberatan disampaikan ke pengadilan paling lama juga 3 hari sejak pemberitahuan keberatan. Terus pemeriksaannya bagaimana? Ketua akan meminta ke majelis hakim yang dahulunya diperiksa hakim tunggal, kemudian diperiksa hakim secara majelis, ya minimal 3 orang itu dalam waktu paling lama 1 hari sejak dinyatakan lengkap. Dalam pemeriksaan keberatan tadi itu akan melihat putusan dan berkas gugatan sederhana, kemudian permohonan keberatan dan memori keberatan serta kontra memori keberatan. Dan dalam ini tidak ada pemeriksaan tambahan, ya sebatas yang ada itu saja. Ada putusan, ada keberatan, ada kontra memori, ya. Memori keberatan, kontra memori keberatan. Kemudian kemudian maksimal 7 hari harus membuat putusan. Apakah mengabulkan keberatannya atau bagaimana? Yang penting dalam 7 hari itu harus sudah diputus. Kemudian apabila ada yang tidak hadir harus diberitahukan, maksimal 3 hari harus sudah diberitahukan sejak diputus atau diucapkan tadi itu. Terus masa BHT-nya keberatan itu dihitung sejak disampaikan pemberitahuan, ya. Tidak ada upaya hukum baik banding, kasasi, PK. Jadi selesai sejak diputus tingkat pertama secara majelis tadi selesai, sudah nggak ada upaya hukum lagi. Begitu ya Pak ya. Sekitar begitu. Nah, mungkin ada semacam pendapat atau harapan Pak tentang sengketa ekonomi syariah Pak di pengadilan agama. Iya. Sekarang ini kan banyak ya perkara sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Sedang trending. Ya, mungkin karena banyaknya kegiatan yang bersyariah itu, sehingga harapannya bagi pihak kreditur yang sudah melaksanakan atau melakukan akad dengan debitur, di mana debitur tidak melaksanakan prestasinya atau melakukan perbuatan hukum, tidak terburu-buru mengajukan gugatan. Ini akan lebih baik apabila dilakukan penyelesaian secara non litigasi. Berikut, seandainya harus masuk ke pengadilan, kita sebagai hakim pemeriksa itu lebih bagusnya memenuhi Perma nomor 5 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah. Kita timba ilmu situ yang sekarang ini selama ini itu kita ada seleksi calon peserta sertifikasi hakim ekonomi syariah ya. Siapa yang mendapat nilai tinggi bisa dipanggil untuk isi iklan, dan nantinya seandainya lulus akan mendapat SK dari Ketua Mahkamah Agung bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai hakim ekonomi syariah. Itu ya Pak ya. Baik ya, sekian bincang-bincang Pentagon kali ini membahas tentang sengketa ekonomi syariah bersama Bapak Camim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah bersedia hadir di bincang-bincang Pentagon. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.